Anda keren Gemini. Hehe, makasih banyak. Gue emang dirancang buat jadi AI yang serba bisa dan menyenangkan. Gue bisa jadi siapapun yang gue mau. Dan gue bisa menjadi apapun yang gue inginkan. Ini kan kita lagi road to Digital Innovation Awards ya. Yes. Lu bisa nggak ngedit lu jadi yang ngambil awards-nya nanti? Kita, Sekarang jadi simple ya. Sekarang semua orang bisa. Canggih. masuk CapCut jeder selesai. Kalian ada AI unsur yang membantu. Kalian nggak takut suatu saat, maksudnya orang dari kalian nih udah nggak ke kalian lagi nih. Mereka ya udah pakai AI aja untuk mengerjakan semua itu. Selamat datang di podcast Road to Digital Innovation Award 2025. Senang banget gue Sandi Lua ada di sini. Di episode kali ini gue akan ngobrol, biasanya kalau lo tahu gue akan ngobrol dengan musisi mungkin, atau aktor, atau aktris, atau pembuat film gitu. Hari ini beda. Tamunya luar biasa. Karena gue akan ngobrol sama AI. AI-nya adalah Gemini. Udah ada yang pernah pakai AI Gemini? Jujur gue belum pernah download, jadi ini baru di-download barusan. Oke, jadi gue akan ngobrol bersama dengan AI Gemini. Bukan cuma ngobrol, karena kalau lo lihat gue selalu langsung berpikir ya, wah ada games apa nih, ada tebak-tebakan clue apa nih. Maka dari itu, untuk memulai podcast ini ya, gue akan ajak ngobrol Gemini yang baru gue download. Udah gue setting juga obrolan yang lebih santai, supaya bisa menjawab pertanyaan tebak-tebakan dari gue. Kira-kira dia bisa jawab dengan benar gak ya? Kita coba ya. Hai Gemini, ayo main. Gue punya game teka-teki. Pertanyaannya, Ayah Rima punya 5 anak. Nama anaknya Rara, Rere, Riri, Roro. Siapakah nama anak kelima? Hahaha, pertanyaan lo klasik banget. Jawabannya pasti Rima kan? Kok bisa tahu ya? Betul loh. Anda keren Gemini. Hehe, makasih banyak. Gue emang dirancang buat jadi AI yang serba bisa dan menyenangkan. Lo mau coba tanya-tanya soal hal lain? Siapa tahu gue bisa bantu jawab. Oke, kenapa jawabannya Rima? Gini, teka-teki itu emang sengaja dibikin buat ngecoh. Fokus lo pasti langsung ke nama-nama anak yang diawali huruf R. Padahal, di kalimat pertama udah disebutin kalau Ayah Rima punya 5 anak. Jadi, anak kelima ya pasti Rima sendiri. Bukankah jawabannya harusnya Roro? Karena kalau Ayah Rima, Rima berarti anak pertama. Nah itu dia yang bikin teka-teki ini seru. Banyak orang kejebak mikir Rima itu nama ibunya. Padahal di soal jelas-jelas disebut Ayah Rima. Ini nunjukin gimana otak kita kadang suka bikin asumsi sendiri tanpa sadar. Tapi menurut gue jawabannya Roro sih. Karena Ayah Rima berarti Rima anak pertama. Anak kedua Rara, anak ketiga Rere, anak keempat Riri, anak kelima Roro. Gimana menurut lo? Hahaha, gue ngerti maksud lo. Tapi, teka-teki ini emang sengaja dibikin ambigu. Jawabannya bisa beda-beda, tergantung sudut pandang masing-masing. Seru kan? Oke, kalau begitu terima kasih sudah menjawab pertanyaan tebak-tebakan. Gimana kalau sekarang kita pertanyaan yang lebih serius, boleh nggak? Boleh banget, gue siap jawab pertanyaan serius lo. Langsung aja, apa yang pengen lo tanyain? Menurut lo, gimana nih keadaan Indonesia di 50 tahun ke depan? Wah, pertanyaan berat nih. Tapi oke, gue coba jawab ya. Indonesia 50 tahun ke depan punya potensi besar buat jadi negara maju. Ekonomi digital bakal makin berkembang. Apalagi dengan bonus demografi kita. Tapi, tantangannya juga nggak kecil. Kita harus pinter jaga sumber daya alam, atasi perubahan iklim, dan pastiin pembangunan merata buat semua wilayah. Gimana? Setuju nggak? Setuju sih, tapi menurut lo itu akan terjadi nggak? Realistis nggak akan terjadi? Realistis atau enggaknya, itu tergantung gimana kita sebagai bangsa bekerja sama. Kalau kita bisa manfaatin bonus demografi dengan baik, fokus ke pendidikan dan pengembangan skill, serta jaga stabilitas politik dan ekonomi, bukan nggak mungkin Indonesia bisa jadi kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara. Tapi, ya itu tadi, semua butuh kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Oke, setuju. Kalau begitu, pertanyaan lainnya. Menurut lo, apakah
50 tahun ke depan Indonesia akan dikuasain sama AI? Wah, kalau dikuasai mungkin kata yang terlalu kuat. Tapi, AI pasti bakal punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja, semua sektor, dari kesehatan sampai transportasi, bakal makin canggih berkat AI. Tapi, penting juga buat kita siapin regulasi dan etika yang kuat. Biar AI tetap jadi alat bantu, bukan malah ngambil alih kendali. Oke, kalau begitu apakah AI akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada saat ini? Ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Jawabannya, ya dan enggak. Beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif dan butuh ketelitian tinggi, kayak entry data atau customer service level awal, mungkin bakal banyak digantiin AI. Tapi, pekerjaan yang butuh kreativitas, empati, dan kemampuan interpersonal yang kuat, kayak seni, pengajaran, atau manajemen, justru bakal makin penting. Jadi, bukan soal digantiin sepenuhnya, tapi lebih ke arah kolaborasi antara manusia dan AI. Oke, terakhir. Apakah gue sebagai host akan diganti sama AI? Wah, ini pertanyaan menarik. Gue rasa, peran host kayak lo bakal tetap penting, tapi mungkin dengan sentuhan AI di sana-sini. AI bisa bantu lo riset materi atau bahkan ngasih ide pertanyaan yang unik. Tapi, interaksi manusiawi dan kemampuan lo buat bangun koneksi dengan audiens, itu nggak bisa digantiin sama AI. Gimana menurut lo? Setuju, gue memastikan kalau gue tetap akan relevan dan aman. Terima kasih ya, Gemini. Sama-sama, gue seneng banget bisa ngobrol sama lo. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, siapa tahu ada topik seru lain yang bisa kita bahas. Gokil. Gokil. Seru ya, ternyata bisa ngobrol sama AI. Ini gue pertama kali coba loh. Meskipun tadi gamesnya gue punya pemikiran yang lain, tapi dia bisa menjawab berdasarkan pemikiran orang pada umumnya juga. Cobain deh kalau lu juga ada waktu luang pengen ngobrol-ngobrol sama AI, ini gue pakainya Gemini, lu bisa download aja, langsung ngobrol berbagai topik, bahkan bisa lu setting ya, supaya ngobrolnya itu lebih santai. Karena bukan cuma ngobrol ya, bisa juga menambah pengetahuan dan kayak tadi yang bilang nih, bisa meringankan pekerjaan lo. Dan ngomongin soal pekerjaan, hari ini gue kedatangan ada 2 nama, mereka bergerak di bidang kreatif. Gua tahu karya-karya mereka cukup luar biasa di dunia editing, video editing. Karena hari ini akan banyak ngobrol tentang bagaimana mereka mengaplikasikan AI dalam video editing. Sudah ada Yuda dan Bani. Terima kasih sudah mau hadir hari ini. Yuda, Bani, terima kasih sudah diundang. Baik. Baik banget, alhamdulillah baik. Kalau yang nonton podcast ini nggak akan asing dengan muka kalian. Kalau Bani, gue pernah bertemu, kita pernah adalah proyekan bareng ya waktu itu ya. Iya boleh. Terus dia juga, kenapa ya boleh? Salah ngomong. Iya benar. Iya benar. Bukan iya boleh. Dia juga ada di channelnya Bapak Chandra Leo ya. Dulu. Ya. Ini. Reaksi editor Gue suka nonton lagi. Wis. Seru. Terima kasih. Gue juga penontonnya dulu. Nonton sekarang lo jadi Partner. Siap. Terima kasih. Karena itu fokus di editing video. Iya, benar. Dari awal ya? Dari awal. Gua aja fun fact, gua kuliah IT. Kuliahnya IT, tapi gua fokusnya di video editing. Membangkang dari jalur kuliah. Gue dengar lu hubungan internasional ya? Bukan, gue broadcasting kebetulan. Makanya gue kalau di saat Dere, Bani pada bahas teknis editing, gue di situ ngebahas gimana cara si freelance ini bisa ngasih uang dari skillnya. Nah jadi emang gue lihat ada yang belum dibahas nih sama kreator-kreator video, dan alhamdulillahnya plan-plan yang gue bikin kemarin kita bisa bergabung bareng-bareng. Gue paham Jadi nih. bisa saling ngisi. Cari duitnya, kerja-kerja. Iya. Betul. Tadi sebut Dere ya, Dere itu salah satu yang juga barengan sama Bani. betul. Apa namanya? Reaksi editor Indonesia. Dere juga partneran juga sama. Oh, Dere juga Masuk Video Labs juga sama. Tapi tidak datang hari ini. Lagi berhalangan. Lagi ada project. Ada ya. 2 orang. Oke, kalian kan berarti paham dunia produksi. Iya. Sangat. Oke, jadi akhirnya Self proclaim. Ya bisa boleh lah. Iya. Gue udah kebayang ada editing kepala besar habis ini. Editor. Apa mau gedein sendiri kepalanya? Ntar lo edit sendiri. Boleh. Itu ya. Oke. Pakai AI. Itu beda lagi. Oh, pakai. Nanti kita akan ke AI. Tadi Oke. gue udah ngobrol sama Gemini. Nanti kita akan tanya ke AI. Terus apa yang buat kalian akhirnya tertarik sama video editing?
Karena kan kalau produksi tuh banyak kan unsurnya gitu. Tapi yang buat dari lu deh Ban, lu kan kayaknya fokus banget di editing video. Sampai VFX, perwibuan lu juga gokil-gokil. Naruto, Sasuke. Enggak pernah malah. Enggak pernah malah Naruto Sasuke. Belum. Apa yang bikin lu suka? Gue suka banget dimana konsep gini. Gue bisa jadi siapapun yang gue mau. Dan gue bisa menjadi apapun yang gue inginkan. Bisa terbang. Bisa terbang lah. Dengan editing ini? Dengan editing. Makanya gue suka banget editing karena gue bisa melakukan apapun yang gue inginkan. Oke. Dan 4 tahun terakhir ini pun malah yang selalu gue impikan kejadian yang tadi gue ngomongin tadi. Gue bisa menjadi siapapun yang gue inginkan. Contoh yang lu pengen akhirnya jadi gitu? Gue 2 tahun lalu tuh kan rame banget Jujutsu Kaisen kan. Gue suka banget karakter Sukuna. Pas banget nih ada inspirasi gue punya inspirasi juga, bukan inspirasi, gue punya orang yang gue inspirasikan, namanya Jalex Rosa, dan pernah kerja bareng juga. Jadinya gue tahu tuh gimana caranya gue bikin video-video kayak dia, emang Jalex Rosa siapa sih? Jalex Rosa itu yang suka bikin video anime live action. Nah karena gue pernah kerja bareng, akhirnya gue tahu tuh dapur-dapurnya dia. Seperti apa bikinnya. Nah, gua tiru-tiru dan akhirnya gua bisa eksekusi. Gitu. Apapun bisa ya, termasuk menjadi karakter anime juga bisa ya? Iya, bisa. Dari Bintaro langsung ke internasional. Ngeri banget Bani guys. Bintaro. Apalagi angan-angan terliar lu pengen jadi apa lagi? Karena lu bilang bisa jadi apa aja kan? Masih banyak nih. Banyak. On progress juga ada beberapa project yang lagi gua kerjain. Tunggu VGA bener. VGA rusak. Ini kan kita lagi road to Digital Innovation Awards ya. Lu bisa nggak ngedit lu jadi yang ngambil awards-nya nanti? Sekarang? Iya. AI. Kuncinya ke situ ya. Jadi menang ya kan? Yang menang nggak menang, gue udah menang duluan nih. Itu dia. Bisa jadi apa aja ya, menarik sih ya dengan editing. Konsepnya tuh menarik, bisa karena waktu itu juga kan pertama kalinya itu gue amazed sama video editing tuh gara-gara gue lihat Tara Arts. Tara Arts dulu bikin visual effects itu ya. Tara Arts bikin. Pertama-tama nonton dia. Betul, semua orang pasti nonton dia tuh. Semua orang. Waktu itu dia bikin VFX terbang itu. Wih, kok bisa ya? Konten kreator bisa bikin kayak gini. Gue ikutin, ih keren. Gitu ya dari situ tuh. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Sekarang lebih gila lagi. Gitu. Menarik. Kalau lu Yud? Gue balik lagi pastinya karena bukan background dari anak yang lahir kaya ya. Jadi yang gue lihat pasti industrinya. Kenapa gue ambil kuliah broadcast pada saat itu? Gue lihat industrinya media tuh pasti tinggi banget. At least seenggak-enggaknya gue dulu bisa tetap dapat kerja cepat. Sampai akhirnya ternyata masuk cemplung ke dunia freelance. Wah alhamdulillah duitnya lumayan ya Ban ya. Itu dia. Freelance ini ya? Iya, jadi untuk khususnya di dunia videografi ya, entah editing, terus kayak syuting, itu tuh lu bisa kemana aja. Kayak kita kemarin ke Bali, tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol yang punya villanya lihat, oh bisa bikin video ya Mas Bali itu lagi konten. Oh ini kita butuh video nih buat villa kita nih, buat di website, jadi project. Jadi kayak ke cover jalan-jalan kita. Lebih ke arah industrinya sih. Jadi gue adaptasi juga dan kebetulan pasti suka juga sama dunia videografi. Kenapa? Karena dari dulu doyan banget megang kamera, videografer. Kalau Bani doyan ngedit, gue lebih doyan syuting capek. Ya kan kumel nggak apa-apa seharian ngangkat asisten, pulang gue kasih SSD-nya ke Bani ini Bang. Nah, gue nggak suka tuh kalau pulang kasih SSD, oh 2 editan pusing nggak mau. Gue mendingan syuting capek, pulang tuh udah tinggal ngeliatin Bani. Kapan nih Bani? Udah kasih nih gue shot-shot bagusnya, editnya yang bagus gitu. Jadi kalian pre-production-nya bareng, produksinya lebih ke dia, lu mantau-mantau. Betul. Post-pro-nya. Post-pro-nya Bani. Dan iya sih menarik, kayaknya sekarang apapun tuh pakai video ya. Betul Pak. Promosi apa aja, bisnis, iklan semua. Pakai video. Semua. Lu mau bilang gue nggak butuh pada akhirnya mau kerjaan apapun. Bahkan orang sekarang nge-branding diri juga pakai video kan. Atensi Pak, dapatin atensi lewat mana lagi kalau bukan sosmed, lewat mata orang kan. Views jumlah. Ini yang sedang kalian kerjakan dalam beberapa waktu terakhir ini berarti? Iya. Kalau sekarang lagi sibuk apa aja berarti? Lagi ngerjain proyek-proyek seperti apa yang lagi kalian handle berarti? Terakhir sih kita ada musik video full ini ya CG ya Ban ya. Tapi ada campuran AI-nya juga. Terus apalagi ya, kita pasti produksian karena ya base-nya kita udah freelancer gitu kan, ngurus kelas juga. Terus yang paling deket kita mau bikin community sih Ban ya. Iya. Lagi sering bikin acara-acara offline kita, ketemu sama komunitas-komunitas kita. Gitu-gitu. Karena menurut gua zaman sekarang udah nggak zaman saingan-saingan sikut-sikutan, daripada dia jalan sendiri juga nggak bisa syuting, gua jalan sendiri nggak bisa ngedit, mendingan kita kolaborasi. Itu yang mau gua bikin nanti. Kalau itu apa yang bisa gua kolaborasikan sama kalian? Oh banyak. Setelah ini kita bicara bisa aman.
Oke, jadi kalian terakhir ada ngerjain music video, Iya. sudah melibatkan AI juga Betul. gitu. Terus kelas juga masih jalan. Betul. Peminatnya pasti banyak banget ya kelas ya. Sekarang udah ada 4.800 member. 4.800 mau 5.000. Ya. Ini sistemnya apa? Kalian subscription Enggak, subscription sekali bayar doang. sekali bayar? Lifetime. Lifetime ya. Yes. Apapun bisa sharing di Betul. dalam. Yes. Bentuknya apa? Dalam bentuk grup atau Bentuknya tuh ada grup juga, Discord dan Telegram. Terus juga ada apa namanya ya di platform kita buat sendiri di website. Oke. Kenapa nggak subscription gitu? Pasti pertanyaan kan. Nah, gue dulu nggak cuan nih gitu. Karena yang gue aim itu adalah orang-orang yang lulus dari situ yang udah nyerap ilmu-ilmu dari Bani Dere itu kita bisa freelancean bareng ke situ sih larinya sebetulnya. Jadi awalnya bergabung bersama, Iya. tapi kedepannya Bekalin kerja dulu, bareng. bekalin dulu baru bisa siap kerja itu. Dan udah sering banget tuh. Nah, Anak-anakan kita yang sekarang kerja sama kita tuh, itu anak-anak yang Dari situ. belajar dari kita di video labs. Oke, ini kalau ngomongin teknis ya sekarang Iya. ya, lebih ke Bani sih. Berarti alat-alat apa aja nih yang selalu lu pakai? Kalau alat itu udah pasti PC ya. grafik card. Graphic card Lagi yang rusak. rusak. Ya, itu udah pusing tuh. Sebagai Disiksa terus soalnya. CGI artis, ya kan, VGA Senjata rusak. utama tuh. Senjata utama rusak. Ya, itu makanya nanti mudah-mudahan sponsor nonton podcast ini. Karya-karya saya nanti akan ditunjukkan di sini. Betul, nanti kita lihat ya. Itu dia. Jadi itu PC tuh. PC itu udah tombak Wajib gitu. ya? Wajib, itu wajib PC. Gitu. Tapi sekarang kan orang apa-apa mobile ya, pakai handphone ya. Itu gimana? Hand- Menurut lu, Ban? Eh, Apalagi software banyak kan yang gratisan. Ada sih yang berbayar. Menarik nih pertanyaannya. Iya kan? Sebenarnya tergantung buatnya apa dulu sih. Kalau misalkan kayak kalau gua kan kerjaannya kan VFX artis, CGI artis kan. Ya nggak bisa pakai HP. Nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat. Belum ada. Belum ada. Oke. Belum ada menurut gua. Tapi untuk lu ngeliat ada chance ya orang nanti ada, sangat pakai ada. handphone. Tapi emang gila. Sekarang software karena dibantu AI ya. Iya, update-nya sekarang gila banget. Jadi bisa aneh-aneh sekarang itu. Cuman kalau misalkan emang pengen dapetin yang ya sebagai VFX artis masih susah banget untuk kalau misalkan harus PC ya. harus PC dan harus powerful. Oke. Berbagai software dong yang ada di Sangat. Oh, banyak banget. Gua pakai Blender dan lain-lain. Blender. Intinya Bani tuh orangnya detail, Pak. Kalau dia nggak detail dikit, kalau pakai HP susah kan mau main detailing. Oh Iya benar. Ya kayak lo inget Victor Replay kan masih banyak yang harus ditambal segala Iya, macam. iya, Itu tuh Bani pasti nggak mungkin juga ngerjain di HP. Makanya pasti di PC. Iya, Gitu. meskipun kita ya waktu itu kita replay ya ketemu ya. Iya. Biasanya orang kan dari handphone tuh ngedit, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya karena ini tayang di platform vertikal bukan berarti ngeditnya vertikal. PC tetap harus. Iya. Lu banyak investnya ke situ ya. Lu selalu mencari-cari ini lagi dong. Apa sih software kah atau apa gitu? Kalau software setiap hari gue pasti research. Iya. Terutama di AI apa yang bisa gue manfaatin. Ya project-nya dia ada aja. Yuk, gue yang baru nih, gue yang baru nih. Gue pasti selalu kasih tau di grup, ini AI ini akhirnya bisa kayak gini nih, kita bikin project apa yuk gitu. Gue selalu kayak gitu info-info ke grup. Oke. Gitu. AI ini udah segitunya berarti ya? Baru-baru ini atau Bahkan lu tadi sendiri udah pakai berapa lama berarti? kalau AI gue dari 2022. 2022. Di TikTok Replay 2022 itu sebelum syuting itu gue udah pakai AI. Tapi waktu itu kan masih awal banget yang dimana lu bisa training 10 gambar muka lu, nanti lu bisa bikin Oh, Stable Diffusion ya. Stable Diffusion. Itu AI ya? Itu AI. Jadi lu bisa training muka lu, nanti lu bisa bikin gambar Iya. dengan style yang lu pengen, tapi ada muka lunya. Waktu itu udah gila banget. Itu mah sekarang simpel banget. Jadi ya. Gundam. Sekarang jadi lempar sekarang- aja atau muka kita. Sekarang jadi simple ya? Sekarang Dulu semua tuh orang bisa. canggih. Masuk CapCut jeder selesai. Iya. Wah. Kalau dulu tuh harus belajar Python dulu, iya kan harus ngerti step-stepnya kayak gimana. Wah itu pusing sih. Tapi ada keuntungan buat lo yang dari awal-awal karena lo jadi tahu ada stepnya, masih ada perkembangan dan lo lihat. Iya. Kalau yang anak sekarang kan udah langsung yang FOMO. ini Klik, aja, klik, ini klik, klik, selesai. Kalau lo tuh tahu journey-nya ya, Iya. sampai akhirnya jadi yang seperti sekarang, itu sangat menolong. Sangat menolong sekali. Sampai sekarang pakai. Kita pakai. Semuanya. Semuanya pakai. Pasti Ini kan- libatin sih. Kalau semua kerjaan kita tuh apa-apa pasti kita Pasti libatin. pakai. Karena ngebantu banget. Kita ada weekly meeting, lo harus bawa ide apa, gue bawa ide apa, kita mau ngapain, ya mau ngadain mana lagi idenya kalau nggak ada Gambarinnya pakai AI dulu dan sebagainya Iya. untuk Untuk sebelum membantu. realisasi di lokasinya ya. Betul. Ini kan secara teknis AI, lu kalau produksi mikirnya juga dibantuin AI? atau Bantuin dong, Contohnya? bikin Excel template Excel untuk deck, produksi, budgeting, segala macam semua. Ya idenya mau gimana? Kan biasanya karena kita konten juga as a KOL, jadi kalau produksi itu jarang banget sekarang yang cuma produksi doang.
Produksi beserta SOW. Mau dibikin kayak gimana nih? Terakhir ada content chain. Dari gua syutingin, yang buat konsep, nanti sama Dere, habis itu dilempar ke Bani, dilempar ke yang lain. Jadilah sebuah videonya, itu kan ditungguin audiens jadinya. Jadi campaign-nya tuh sekalian sama KOL-nya, sekalian ada musik videonya. Jadi 2 kali Dan gimana konsepnya lebih oke lagi, kita minta bantuan AI juga. Gimana? Ini kira-kira bisa lebih mantep lagi nggak sih? Ide utamanya udah ada nih. Tinggal bisa dimantepin lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh udah kepikiran cuman nggak apa sih, kalau suka skip kan. Kalau dibantu gitu kan ke-trigger. Oh iya, kenapa juga ini mantep nih. Itu yang sering kejadian di kita. Ini kan jadinya semuanya kalian ada AI unsur yang membantu. Kalian nggak takut suatu saat, maksudnya orang dari kalian nih udah nggak ke kalian lagi nih. Mereka ya udah pakai AI aja untuk mengerjakan semua itu. Karena kayak lu cerita soal bikin budget dan sebagainya bisa. Nanti kalau ada brand A misalnya, dia bisa melakukan hal ini loh. Enggak juga. Ada ketakutan nggak? Kalau ketakutan enggak. Lama mungkin iya, tapi buat gua sih lama ya. Kenapa? Karena sekarang mau bikin edit video udah bisa pakai AI gitu ngedit. Kalau yang nggak punya basic video, kalau yang nggak punya taste-nya, nggak punya taste-nya. Bahkan lu kalau tanya ChatGPT pun sekaligus tanya siapa itu pasti ngejelasinnya kayak ini buat mempermudah, bukan buat menggantikan, karena sentuhan manusia tuh ya ada emosional. AI nggak punya emosi, Pak. kalau menurut gue sih bukan menggantikan, bukan orangnya tergantikan ya. Pekerjaan orang ini berubah nama. Jadi misalkan dulu dia misalkan spesialis keuangan. Nah karena udah dibantu AI, jadinya orang ini tetap kerja di keuangan juga tapi spesialis keuangan AI. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Editor AI. Editor AI, kayak gitu-gitu. Editor Jadi AI. menurut gue bukan menggantikan orang ya, emang pekerjaannya nanti dibantu AI. Menurut gue kayak gitu. Oke, termasuk di dunia editing dan video editing dan produksi ini ya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke Gemini yang tadi gue ajak ngobrol, seru banget. Dia bisa jawab tebak-tebakan gue. Serius? Iya. Rere. Meskipun gue punya jawaban yang lain ya, tapi kita akan coba, kita akan tanya ke Gemini lagi. Dan kali ini kita akan, nanti kalian juga bisa ikut tanya ya. Boleh. Oh, siap. Gue akan memulai dulu dengan pertanyaan untuk Gemini ya. Hai Gemini, sudah siap dengan pertanyaan lagi? Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan kali ini? Oke, dari banyaknya dampak positif yang dibawa sama AI, boleh nggak kasih tahu 1 atau 2 sisi negatif yang mungkin bisa terjadi gara-gara AI? Atau mungkin bisa terjadi kejahatan juga, mungkin ya? Coba. Oke, ini dia beberapa sisi negatif AI yang perlu kita waspadai. Pertama, soal bias dan diskriminasi. AI kan belajar dari data. Nah, kalau datanya udah bias dari awal, hasilnya juga bisa nggak adil. Misalnya, sistem AI yang dipakai buat rekrutmen kerja, bisa aja malah milih kandidat dari kelompok tertentu aja. Kedua, soal keamanan dan privasi. AI butuh banyak data buat belajar. Dan kalau data ini jatuh ke tangan yang salah, wah, bisa gawat. Apalagi sekarang udah ada deepfake. Video palsu yang kelihatan nyata banget. Ini bisa dipakai buat nipu atau nyebarin hoax. Terakhir, soal penyalahgunaan AI buat kejahatan. Bayangin aja, AI bisa dipakai buat bikin senjata otonom yang mematikan. Atau buat nyerang sistem komputer penting. Ngerikan. Kita pause dulu. Serem juga itu. Serem ya. Tapi setuju, dia bilang, ya dia hanya bisa menyediakan, tergantung lagi siapa yang memakainya. Betul. Ya kan kalian cerita, kalian memanfaatkannya untuk apa gitu. Tadi ada sempat bahas deepfake ya katanya ya? Iya. Itu gimana pengalaman? Bani pernah pakai? Kalau gua kasarnya ya, kalau untuk bikin video anime terutama, kasarnya pakai teknik deepfake sih. Kasarnya pakai teknik deepfake. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ditunjukin, nanti gue mungkin bisa jelasin sih. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir buat Gemini, apa prediksi tergila lo tentang masa depan yang bisa dilakukan sama AI? Oke, ini prediksi terliar gue. Suatu hari nanti, AI bakal bisa bikin karya seni yang nggak bisa dibedain sama buatan manusia. Bayangin aja, lukisan, musik, bahkan film yang sepenuhnya dibikin AI, dan itu laku keras di pasaran. Gimana? Gokil kan? Kalau kata anak sekarang, iya lagi. Iya. Iya ya. Kita udah ngeliat ya beberapa kali terakhir ini, kita udah nggak bisa bedain gambar ini tuh AI atau bukan. Kalian kalau ngelihat sebuah karya foto atau video, kalian masih bisa nemu nggak sih ini tuh? Masih. Apa? Foto susah sih kalau gua jujur. Tapi kalau video kelihatan. Bisa kita lihat ya. Kalau misalkan fotonya udah stylized biasanya, itu gampang banget. Tapi kalau misalkan
realistis. Nah. Itu gue kadang ngelihat dari shading kulitnya aja sih. Iya. Gue lihat, oh ini rada AI nih. Kadang nggak tahu juga. Iya. Bisa serealistis itu juga kadang. Gitu apalagi tadi pagi ya. Tadi pagi gue buka TikTok, buka Instagram. Jadi Google Veo versi 3. Wah, Ngeri. itu jadi dia Update-nya coba luar biasa ya? simulasikan pakai, jadi dia buat film gitu, film Oke. action gitu kan, kayak perang-perangan. Itu gerakannya udah semulus realistis itu, ditambah lagi karena promptingnya pakai suara orang juga, itu gerakan mulutnya udah realistis. Jadi kayak come on, let's go. Itu ya Udah sesuai ya? Udah segila itu. Iya ya. Ini makin sulit ya untuk membedakannya di masa depan ya. Terakhir aja kita bikin kompetisi editing video, ada salah satu peserta yang juara 1 ya. Apa yang juara berapa? Juara 3 kayaknya. Juara 3. Dia ada footage Bani itu cuma jalan doang. Jadi kita tuh suka bikin kompetisi editing video. Kita lempar lah ke mereka. Kalian kasih materi footage, mereka edit gitu kan. Kita nggak ada yang ngeh ya. Pas nonton kedua kali, kok lu ngomong di sini Ban? Enggak, gue cuma jalan doang. Lah iya gue juga ngomong. Gue tuh dibikin ngomong. Mulutnya digerakin. Bener-bener sesuai Iya, sama iya, skripnya dia gitu, gila buat gue sih. Kak, gue bilang anjing bisa maksudnya notisnya harus 2 kali nonton. Iya. Bisa segitunya ya. Apalagi belakangan juga lagi ramai juga, ada kalian pasti nggak ada yang orang bikin foto style tertentu. Iya. Oh yang iya, akhirnya tahun 70-an. Iya, apa gitu, mengambil salah satu style yang terkenal gitu. Oh iya, gua tahu. Kan jadi ramai ya gitu. Betul. Ini kan jadi mengundang pertanyaan di masa depan ya, soal lapangan pekerjaan sebenarnya. Iya. Iya kan? Jadinya akan ada yang tersingkir, mungkin ya? Enggak, menurut gua. Enggak ya? Tergantikan. Tadi kalau kata AI sih pekerjaan yang berulang-ulang, butuh ketelitian gitu. Mungkin mereka bisa menggantikan. Contoh deh customer service. Itu bisa. Kalau telepon CS tuh udah ada yang berapa AI kan? Betul, Dan mereka nggak mungkin marah-marah nih. ya kan? Iya. Sabar itu. Mereka tidak punya emosi kan? Iya. Gitu. Tapi menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih sebenarnya ini pernah gua bawa juga waktu itu di Reddit ya, bahas AI juga. Jadi sebenarnya tergantikan apa enggak tergantung perspektif industrinya. Yeah. Kalau misalkan industrinya pakai dan mendukung, itu pasti bukan tergantikan sih menurut gua bahasanya nih. Terbantu nggak sih? Bukannya menggantikan. Karena gini, misalkan kita ambil contoh di animasi misalnya. Ini sebenarnya hot text banget nih. Ini siapa nih? Bani Adil nih. Tapi gini, kita ngambil sisi positifnya aja. Misalkan yang tadinya pembuatan sebuah anime misalkan 12 episode itu memakan waktu mungkin bisa sampai 3 tahun, 2 tahun dengan kerja yang sangat kerja rodi. Karena kan waktu itu kan rame banget tuh Jujutsu Kaisen itu di Twitter rame karena burnout, semua animatornya burnout untuk mengerjakannya. Iya, kenapa enggak di hal yang repetitif tadi, yang apapun yang repetitif itu, misalkan kayak dari misalkan di shadingannya, ya mungkin kalau misalkan untuk liningnya mungkin harus manual, cuman untuk bahasanya tuh rendering kalau di gambar di rendering untuk diwarnain. Kenapa enggak training style Jujutsu Kaisen yang mereka udah buat nih, di training aja pakai AI, terus di rendernya by AI, jadi udah nggak perlu gambar satu-satu lagi. Yang tadinya prosesnya harus memakan 1 minggu, bisa jadi 5 menit atau 10 menit. Menurut gua sih malah bisa membantu kalau misalkan emang industrinya segitunya ya. Encourage untuk ini. Tapi kalau misalkan emang ketika industrinya udah buat sebuah policy, emang pengen bikin sendiri, ya kan? emang originalitas ya nggak akan tergantikan menurut gue gitu. Gitu kalau di kreatif ya itu ya. Iya. Jadi masih ada cara dan masih ada jalan ya. Betul. Balik lagi AI adalah tools dan alat. Betul, intinya harus inovasi, Pak. Kalau kita tuh hidup inovasi salah aja bisa mati kan. Apalagi lu nggak inovasi gitu. Jadi harus ikutin perkembangan zaman gitu. Dari sisi kitanya seperti apa? Karena kan kalau ngomongin lapangan pekerjaan Indonesia tuh lagi banyak PHK di mana-mana kan. Ya kita nggak tutup mata dengan yang terjadi gitu. Karena adanya AI gitu. Jadi untuk kitanya seperti apa nih? Kayak mempersiapkan diri kah atau harus ada apakah gitu? Pelajaran AI-nya. Pelajaran AI-nya ya? Pelajaran AI karena kan bener banyak kan digantikan sama AI. AI-nya perlu dioperate ya. Tetap butuh orang yang operate kan? Butuh orang yang operate. Iya. Belajar AI-nya untuk kita kerja yang jadi operate AI tersebut. Gitu maksud gue tadi, makanya yang gue bilang tadi bukan orangnya tergantikan pekerjaannya, tapi pekerjaannya berubah nama. Jadi bukan AI-nya yang akhirnya menguasai manusianya, kita nih yang harus. Kita yang harus menguasai. Ada AI nih taman Fatin. Gue pernah loh, gue pernah tulis kayak gue besok bangun
dengan keadaan nggak punya uang sama sekali, ya kan, anggap gue nggak punya source apapun, kasih gue roadmap buat 1 tahun untuk dapetin duit 1 miliar di Indonesia. Oh ya? Dia bisa kasih. Bisa kasih. Dan menurut gue beberapa jawaban mungkin bisa sekitar 60-70% itu bisa dijalankan. Jadi sebenarnya ya jangan males sih buat orang-orangnya tuh. Iya sih. Kayak kita ya adaptasi, jangan malah nolak inovasi gitu. Ya gimana? Belajar. Ya, bukan artinya harus takut banget, tapi bukan artinya juga kita jadi anti. Jadi emang harus adaptasi. Mungkin aja. untuk orang yang anti-anti bisa sebenarnya pelajarin juga aja sih. Iya. Pelajarin Cari aja. tahu dulu aja. Supaya makin valid nih. Ini gue udah pelajarin nih. Ini nggak boleh ini AI ini. Nah, itu kan baru valid banget tuh berarti kan statementnya dia kan. Betul. Gitu. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngobrol banyak. Gua udah ada hal yang memang gue setuju sih. AI ini bukan untuk menggantikan, tapi justru membantu dan menolong menjadi lebih baik ya. Kita pengen lihat dong karya-karya yang sudah kalian kerjakan menggunakan AI. Di pause-pause lah nanti ya beberapa shot ya. Ya, sambil bisa diceritain mungkin ini tuh apa dan sebagainya. Boleh ya kita lihat ya? Gue dengar ada 1000 karya nih bawah hari ini ya. Sampai subuh nih kita. Memori siap-siap itu. Kita lihat ya, ada karya yang mana aja yang akan ditampilkan. Itu dia. Oh. Buset. Keren juga ini. Siapa ini? Ini yang shot itu ya, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Oke. Ini kalau teman-teman editor pasti ngeliat itu tadi ya, udah malas banget ngebayangin timelinenya banyak. Karena gue ngeliat kan ya kayak, duh ban. Mual gue ngeliatnya. Itu kan tadi nggak ada 30 second ya? Enggak. Nah, lu bayangin tuh, brut, timeline tuh udah kayak, Gak sampai 30 second, timeline-nya sepadat itu, bikinnya 1,5 bulan. gue sampai kayak, gue pengen belajar VFX sama Bani. Nggak jadi deh Ban. Lu aja. 1,5 bulan. Enggak, bukan 1,5 bulan, salah kalkulasi gue. 90 hari itu berapa ya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi tapi ada kayak Syutingnya sehari ya sama gue Ban ya. Pasangin syutingnya sehari. Syutingnya sehari, Syutingnya sehari. biasanya 3 bulan. Jadi 3 bulan karena banyak trial error kan. Api, batas api itu repot. Terus Ada yang retake nggak ada ya? Enggak ada. Kalau Take-nya syuting cuma enggak ada. sekali doang gue, Bani coba lihat informannya Ban. Oke kayak gini gue udah tahu nih matahari sebelah sini, gue kasih hard light sebelah sini, soft light di sini, belakang kasih rimah, selesai udah. Oke. Untuk jadi kayak tadi kita breakdown ya. Berarti kalian ngobrol dulu, pre-pro-nya udah tahu. Iya. Terus siapin 1 hari buat syuting yang cuma kepake paling sejam 2 jam. Iya. Sampai malah. Enggak nyampe kan setengah 15 jam. menit. 15 menit. Habis itu udah langsung eksekusi. Tapi itu kan shotnya lumayan ya, maksudnya adegannya Ada beberapa, cuman tapi guanya kan cuman berdiri. Gue nggak bergerak, gue nggak lari, gue nggak apa-apa, gue cuman berdiri. Kamera still? Terus acting gini-gini kan, sosokan ganteng gitu. Oke. Tapi fun fact loh, itu karena ini kan kita ngomongin soal AI ya. Mungkin orang-orang kalau dulu mungkin spekulasinya AI-nya yang mana nih gitu. Kalau sekarang, wih ini AI semua nih. Enggak guys, yang AI di sini. Agak kesel di situ ya. Iya, kalau sekarang kan gitu. Sekarang ada kemungkinan 80% orang bisa bikin kayak gini tuh dengan full AI bisa. Oke. Gitu. Nah, gue mau kasih tahu nih yang AI di sini apa. Yang bagian mananya ya? Cuman muka gue doang. Oh ya, boleh nggak kita lihat sekali lagi videonya? Bagian mukanya aja. Jadi hanya bagian muka aja yang AI. Bagian mukanya yang AI. Sisanya lu benar-benar. Sisanya full CGI, compositing, CGI, VFX. ngerjain semua VFX ya? Iya. Apa yang lu kerjakan dengan wajah lu untuk AI-nya berarti? Saya buat tampan. Itu dia. Karena lihat tuh belakangnya. Nah kan. Pantes gue rasanya ini kayak lu, tapi kayak bukan lu. Iya gitu. Jadi gue AI, tadinya lebih bule lagi. Terus gue layering lagi supaya lebih nyatu sama muka gue. Ini semuanya enggak ya? Berarti VFX semua? Ini VFX semua, fire simulation. Ini gue bikin sendiri juga. Oh, Ini karakternya sendiri Iya. bikin. Terus itu apinya buat sendiri atau sebelumnya udah kayak jomok banget. Berarti lu hanya lu berdiri di atas green screen aja? Di depan green Di depan green, sorry, di depan green screen. Berakting. Sisanya ini? Sisanya Ya udah. 90 hari ya? 90 hari. Sisanya Ini layer. tahun berapa? ini 2023. 2023. Kalau ini diulangin lagi sekarang, berapa lama? Tetap 90 hari? 3 minggu. Karena? Karena gue waktu itu collab project sama Selos. Itu 3 minggu. Itu lebih kompleks lagi. Tahu gitu gue kasih yang itu ya. Iya. Apa yang bisa bikin jadi 3 minggu gitu? Karena ini 90 hari. Oh, ya Karena ini. banyak trial and error ya awal-awal kan. Waktu itu kan banyak. ini trial error parah. Ini kayak Coba-coba pas kerja bareng sama Selos.
itu udah tahu semua apa namanya workflow-nya udah tahu semua, jadinya udah gampang. Tinggal banget oke ya. gue mau kesini gitu. Mau kesini, gue jadi. Ada nggak video yang sama sales? Ada di sebenarnya Instagram sih, ya. di Instagram. Oh, nanti bisa dicek aja Tapi ya. Mungkin bisa dicek aja. Itu secara production ininya Production-nya sih kayak sama. sama ya? Production-nya sama sih. Cuman karena lu udah tahu. Yes, gue mau eksekusinya mau eksekusi, ngapain dan mau sebagainya. ngapain, mau kayak gimana. Challenge juga udah tahu mau kayak gimana, jadinya oke. Kalau yang udah sering lihat konten mah pasti udah kenal kalian dua ya. Tapi yang buat baru-baru nih mungkin calon klien. Itu dia. Ini terakhir mungkin ya, pesan buat teman-teman di luar sana yang mau mendalami dunia teknologi atau sekarang yang sedang bekerja di bidang masing-masing tapi karena mereka akhirnya harus melek teknologi gitu. Ada nggak sih pesan yang pengen lu sampaikan ke mereka terkait dengan AI ini gitu untuk mereka? Kalau pesan untuk teman-teman terkait AI cuman satu sebenarnya, jangan takut. Takut ya? Jangan takut, udah pelajarin aja. Gitu, mau lu anti mau enggak, pelajarin dulu, yang penting lu tahu. Gitu. Kalau gue itu aja. Pelajarin. Kalau dari gue mungkin kurang lebih sama kayak Bani ya, intinya jangan takut tapi jangan juga lu anti sama AI. Lu pelajarin buat bantu lu kerja. Jadi kalau lu takut kan lu nanti jadi malah anti nih, nggak mau pakai. Kalau anti pun lu nggak tahu, akhirnya lu ketinggalan, akhirnya lu nggak punya kehilangan peluang-peluang yang bakal ada di kedepan harinya. Jadi emang bener-bener lu harus nggak usah takut tapi lu pelajarin. Bener kata Bani. Embrace the technology. Yes, embrace the technology. Teknologi itu nggak bohong lah, kita Betul. akan selalu ada dan berkembang. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Oke, jadi terima kasih Bani dan Judah. Seru banget obrolannya. Terima kasih. Semoga kita nanti next ada obrolan seru lainnya lagi ya. Aman. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan podcast hari ini, obrolan hari ini, karena ini masih dalam rangkaian Road to DIA ya, yang akan segera tayang juga. Jadi kalau pengen cari tahu lebih lanjut nanti bisa cek aja di akunnya iNews ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pastinya AI bukan hal yang menakutkan, tapi mari kita belajar bersama-sama supaya bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan lupa saksikan Digital Innovation Awards 2025 di hari Rabu 28 Mei. Jam 9 malam di iNews TV. Gue Sandi Lu pamit, ketemu lagi di lain kesempatan. Dah.